Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu untuk mata kuliah inovasi dan transformasi digital untuk kelas B dan untuk produk inovasi dari kami yaitu cari belajar yuk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Raihana Nur Wahyudi dengan NIM 10191068, ada Adelia Putri dengan 10191002, ada Anugrah Diagung dengan 10191012, ada Bayu Dwi Prasetya dengan 10191016, dan Dede Reza Anggoro dengan 10191020. Nah, outline yang kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu ada tahap pengembangan dan demo prototype. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Next. Adapun alur tahapan pengembangan dari produk inovasi digital Cari Belajar Yuk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu idea generation, requirement, perancangan dan desain, uji coba dan evaluasi, implementasi, pengawasan dan pemantauan, dan terakhir yaitu optimasi produk. Selanjutnya. Yang pertama yaitu idea generation. Idea generation atau pemunculan gagasan ini merupakan tahap awal dalam pengembangan produk inovasi digital Cari Belajar Yuk. Bermula dengan banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan secara virtual atau daring. Salah satunya itu seminar dan course online, tetapi minimnya informasi atau media yang dapat menyampaikan informasi tersebut menyebabkan banyak masyarakat umum terlambat atau bahkan tidak mengetahui informasi tersebut. Dengan adanya permasalahan itu, kami mencanakan sebuah ide untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menampung informasi mengenai seminar ataupun online course yang ada di sekitar ataupun sesuai bidang yang diminati oleh pengguna nantinya. Adanya aplikasi ini akan memudahkan pengguna untuk menemukan kumpulan seminar dan online course dengan berbagai tema yang menarik dan sesuai dengan keinginan pengguna. Next. Selanjutnya yaitu tahap requirement. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data requirement yang dibutuhkan dalam pengembangan rancangan aplikasi. Analisis kebutuhan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang diperlukan oleh sistem yang akan dikembangkan, dengan cara menentukan konteks penggunaan untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari calon pengguna aplikasi. Tahapan ini dilakukan dengan riset langsung kepada pengguna. Tahap riset dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama wawancara dengan Google Meet dan survei online yang menggunakan Google Form. Dan adapun untuk kriteria responden yang akan dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan dengan rentang usia dari 17 tahun sampai 25 tahun yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi di Indonesia. Riset ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional aplikasi Cari Belajar Yuk. Selanjutnya yaitu tahap perancangan dan desain. Tahapan ini menghasilkan solusi perancangan berdasarkan analisis sebelumnya. Kebutuhan pengguna yang telah didapatkan menjadi pertimbangan untuk pembuatan prototipe aplikasi Cari Belajar Yuk. Sebelum melakukan pembuatan prototipe, peneliti membuat wireframe yang diperlukan sebagai kerangka dasar dari pembuatan prototipe aplikasi Cari Belajar Yuk. Setelah wireframe telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka selanjutnya membuat prototipe dari aplikasi Cari Belajar Yuk yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Figma. Pembuatan prototipe ini merupakan solusi perancangan yang dapat mewakili kegunaan aplikasi Cari Belajar Yuk yang sebenarnya, sehingga dapat dilakukan evaluasi langsung kepada penggunanya. Selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu uji coba dan evaluasi. Hasil dari pembuatan prototipe sebelumnya yang kemudian akan dilakukan uji coba guna mengevaluasi dengan tujuan mencari ketidakcocokan desain prototipe dengan kebutuhan pengguna melalui requirement sebelumnya. Hasil dari perancangan tersebut diberikan kepada calon pengguna untuk dievaluasi guna mengetahui apakah sudah sesuai dengan requirement dari pengguna atau belum. Hal yang diujikan pada prototipe desain aplikasi Cari Belajar Yuk adalah alur interaksi desain dari prototipenya, dan lalu hasil pengujian ini kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan evaluasi desain prototipe aplikasi Cari Belajar Yuk. Ya, selanjutnya yaitu tahap implementasi. Nah, tahapan ini adalah implementasi dari aplikasi yang sudah siap untuk digunakan.
Setelah melewati beberapa tahap yang panjang selama proses pengembangan produk inovasi digital, maka selanjutnya yaitu adalah mengimplementasikan atau meluncurkan aplikasi ke publik guna dapat digunakan masyarakat umum. Yaitu yang selanjutnya pengawasan dan pemantauan. Tahap pengawasan dan pemantauan atau monitoring merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan produk inovasi digital aplikasi Cari Belajar Yuk. Hal ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai dan juga menilai kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi sehingga tim proyek pengembangan dapat mendapatkan feedback untuk penyempurnaan aplikasi Cari Belajar Yuk. Tahap selanjutnya yaitu tahap optimasi. Ini dilakukan update atau pembaruan terkait permasalahan yang ada pada tahap sebelumnya, terutama kekurangan-kekurangan pada fungsi aplikasi terhadap kebutuhan pengguna sehingga perlu dioptimalkan oleh tim proyek. Hal tersebut didapatkan setelah aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo prototipe dari aplikasi Cari Belajar Yuk. Saya izin presenting. Baik, jadi ini adalah halaman awal dari aplikasi Cari Belajar Yuk. Kemudian kita langsung klik saja. Setelah itu, ini adalah halaman selanjutnya. Langsung kita klik selanjutnya. Kemudian kita klik mulai. Setelah itu kita akan dialihkan ke halaman untuk login, di mana di sini kita bisa langsung masuk jika kita sudah mempunyai email dan password yang terdaftar. Jika belum, kita langsung saja klik daftar. Kita akan diminta untuk mengisi nama lengkap, email, password. Setelah itu kita klik daftar. Setelah itu akan dikirim verification code ke email yang telah kita masukkan tadi. Langsung saja kita masukkan ke sini, lalu kita klik masuk. Kita berhasil login ke aplikasi, kita akan langsung berada di halaman utama dari aplikasi Cari Belajar Yuk. Di mana di sini kita dapat melihat tampilannya. Kita bisa langsung klik cari untuk mencari course atau seminar yang kita inginkan. Saya berikan contoh di sini adalah untuk seminar antariksa, di mana satu hasil ditemukan yaitu webinar antariksa ngepot yang pertama. Di sini juga ada filter yaitu untuk course, seminar, free atau berbayar. Setelah itu ada juga untuk tanggal pelaksanaannya. Di sini rentang waktunya mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2021. Kita klik OK saja. Saya contohkan di sini, kita klik langsung. Maka di sini akan muncul detail dari kegiatan tersebut, ada tentang kegiatan, benefit, lokasi, dan durasinya. Kemudian kita bisa langsung klik registrasi untuk mendaftar. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran, di mana di sini kita diminta untuk memasukkan nama lengkap, email, instansi pekerjaan, domisili, dan nomor handphone, lalu kita klik daftar. Setelah itu, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran telah berhasil, dan langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini seminar yang telah kita daftar tadi ada di sini. Kemudian saya berikan contoh lagi untuk pendaftaran yang berbayar. Di sini saya contohkan back-end developer. Untuk biaya pendaftarannya itu 50.000, langsung saja kita klik. Kita klik registrasi. Kemudian kita isi formulir pendaftarannya, lalu kita klik daftar seperti tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan dialihkan untuk ke menu pembayaran. Di sini kita terdapat 3 pilihan metode pembayaran, yaitu virtual account, kemudian rekening. Rekening di sini yang telah terkait dengan aplikasi Cari Belajar Yuk, dan juga bisa via kasir Alfamart. Saya contohkan di sini untuk rekening yang telah terkait dengan aplikasi ini. Lalu kita klik bayar, maka pendaftaran telah berhasil. Lalu kita klik OK. Kemudian ini dia webinar yang telah kita daftarkan tadi. Kemudian untuk penyelenggara bisa langsung saja klik icon tambah yang ada di sini untuk mendaftarkan event barunya. Kemudian di sini akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran, di mana di sini ada diminta mengisi nama event, kemudian tipe eventnya yaitu course atau seminar, waktu kegiatan, deskripsinya, kemudian gambar untuk sampulnya tadi, dan benefit serta lokasi webinar yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kita klik saja. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan biaya pendaftarannya gratis ataupun berbayar. Jika berbayar, maka kita diminta untuk memasukkan biaya pendaftarannya, kemudian
bank kita dan nama pemiliknya, kemudian nomor rekening. Lalu kita klik daftarkan, maka akan muncul notifikasi pendaftaran telah berhasil, lalu kita klik OK. Kemudian event yang baru yang telah kita daftarkan tadi akan muncul di halaman event saya. Selanjutnya adalah halaman favorit saya, di mana di sini terdapat event dan course dan seminar yang telah kita beri favorit, yang kita favoritkan akan muncul di sini semua. Kemudian selanjutnya adalah halaman profil akun, di mana di sini kita bisa mengatur mulai dari nama, password, email, nomor telepon, dan juga nomor rekening kita. Kemudian di sini juga terdapat tombol logout, di mana kalau kita klik, kita akan dialihkan kembali ke halaman utama, yaitu ke halaman login. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.